Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan. Ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam keadaan alamnya yang sangat memesona. Kita adalah orang Indonesia. Apakah kamu tahu keadaan alam berbagai wilayah di Indonesia? Bagaimanakah keadaan alam tersebut? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini yang akan membahas keadaan alam Indonesia. Topik materi hari ini yaitu pada bagian pertama, kita akan membahas letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan, serta samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya adalah seperti berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya pada bagian kedua kita akan membahas keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah yang terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiografis yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. 1. Keadaan iklim Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ciri daerah tropis lainnya adalah lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah seperti berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Lalu iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Dan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian.
sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. 2. Bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 17.508 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas daripada wilayah daratannya. Pada peta fisiografi, tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia, mulai dari dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut atau DPAL. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas permukiman dan pertanian. Ada beberapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan permukiman di daerah dataran rendah, yaitu seperti berikut. Di daerah dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Di daerah dataran rendah, banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah hasil endapan yang subur atau disebut tanah aluvial. Dataran rendah dekat dengan pantai, sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Daerah dataran rendah memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Lalu ada bukit dan perbukitan. Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dengan ketinggian kurang dari 600 meter DPAL. Di daerah perbukitan, aktivitas permukiman tidak seperti di dataran rendah. Permukiman tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Permukiman umumnya dibangun di kaki atau lembah perbukitan, karena biasanya di tempat tersebut ditemukan sumber air berupa mata air atau sungai. Aktivitas ekonomi, khususnya pertanian, dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng tertentu. Untuk memudahkan penanaman, penduduk menggunakan teknik sengkedan dengan memotong bagian lereng tertentu agar menjadi datar. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter DPAL. Daerah ini memungkinkan mobilitas penduduk berlangsung lancar seperti halnya di dataran rendah. Oleh karena itu, beberapa dataran tinggi di Indonesia berkembang menjadi pusat ekonomi penduduk. Contohnya dataran tinggi Bandung. Aktivitas pertanian juga berkembang di dataran tinggi. Di daerah ini, sebagian penduduk menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Suhu yang tidak terlalu panas memungkinkan penduduk menanam beberapa jenis sayuran, seperti tomat dan cabai. Yang terakhir ada gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dengan ketinggian 600 meter DPAL. Seperti halnya di daerah perbukitan, aktivitas permukiman sulit dilakukan secara luas. Hanya pada bagian tertentu saja yang relatif datar dimanfaatkan untuk permukiman. Permukiman dibangun di daerah yang dekat dengan sumber air, terutama di lereng bawah atau di kaki gunung. Selain pertanian, aktivitas lainnya yang berkembang adalah pariwisata. Pemandangan alam yang indah dan udaranya yang sejuk menjadi daya tarik wisata. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa letak astronomis dan geografis Indonesia sangat menguntungkan. Secara astronomis, Indonesia berada pada daerah tropis sehingga memiliki iklim tropis dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Secara geografis, Indonesia berada pada jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau dengan bentuk muka bumi yang beragam, dari dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, gunung, sampai pegunungan.
Setiap bentuk muka bumi tersebut memiliki ciri yang berbeda antara satu dan lainnya, serta membentuk ragam aktivitas penduduknya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga wawasan pengetahuan teman-teman tentang keadaan alam Indonesia semakin luas. Sampai jumpa kembali.